Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya sumber ilmu bagi manusia. Karena satu dari 99 asma-Nya adalah Al-Alim, Maha mengetahui. Dan dari Allah lah maka diturunkan dua macam ilmu. Yang pertama adalah ilmu melalui kitab suci yang diturunkan melalui nabinya, rasulnya, dan disebut juga ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat yang diucapkan. Yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah, artinya ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah yang tidak diucapkan, melainkan dia terhampar dalam semua gejala alam semesta yang dipelajari oleh manusia menggunakan otaknya, akalnya, panca inderanya. Ayat-ayat kauniyah ini adalah semua gejala alam itu menjadi ilmu sarana hidup. Ilmu sarana hidup ini akan mewujud dalam bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, ayat-ayat qauliyah atau wahyu dalam kitab suci itu akan menjadi ilmu pedoman hidup. Dan ilmu pedoman hidup satu-satunya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia adalah Islam yang bersifat kafah, totalitas. Al-Quran surat 2 ayat 208. Ilmu Islam yang kafah ini oleh manusia terbagi menjadi dua manusianya. Ada yang kafir, yakni menolak wahyu dan menumbuh kembangkan sendiri ilmu pedoman hidup. Jadi dia tidak mengakui ilmu pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh para nabi dan rasulnya. Mereka kafir, menolak. Orang kafir manusia yang menolak wahyu ini akhirnya menumbuh kembangkan sendiri ilmu pedoman hidup. Karena manusia yang hidup itu tidak bisa hidup tanpa ilmu pedoman hidup. Tetapi manusia yang kafir memilih menciptakan sendiri ilmu pedoman hidupnya. Berupa apa ilmu pedoman hidup yang diciptakan manusia? Yakni berupa sekularisme, materialisme, dan humanisme, serta semua turunannya. Ilmu pedoman hidup ini bila dikombinasikan dengan ilmu sarana hidup yang diperoleh manusia ketika dia mempelajari ayat-ayat kauniyah, yakni semua gejala alam semesta, maka manusia menghasilkan ilmu sarana hidup, iptek, dan iptek ini menghasilkan kekuatan materi, kemampuan menciptakan alat-alat sarana hidupnya, tetapi gabungan dengan ilmu materialisme, sekularisme, dan humanisme berikut semua turunannya seperti kapitalisme, sosialisme, nasionalisme, dan seterusnya, demokrasi, dan seterusnya, maka terciptalah peradaban sistem Dajjal, atau disebut juga sistem peradaban jahiliyah. Adapun muslim, mukmin, dan muhsin, itu dia menerima ilmu pedoman hidup berupa Islam yang totalitas, yang kafah tadi, yang 100% tadi, sebagai ilmu pedoman hidup. Jadi muslim, mukmin, muhsin itu dia menerima Islam dan tidak butuh lagi menciptakan sendiri ilmu pedoman hidup. Dia tinggal mengadopsi ilmu pedoman hidup yang dari Islam kafah ini, yang diturunkan oleh Allah lewat
wahyu para nabi dan rasulnya. Kemudian ilmu pedoman hidup yang Islam ini bila dipadukan dengan ilmu sarana hidup, iptek, maka dia akan melahirkan peradaban sistem khalifatullah fil ardi. Khalifatullah fil ardi artinya manusia sebagai khalifah atau mandataris Allah. Jadi khalifatullah artinya mandataris Allah di muka bumi. Peradaban ini sedang tenggelam kecuali ada yang berjihad menegakkannya. Sedangkan peradaban jahiliyah atau sistem dajjal sedang dominan saat ini. Catatan penting, seiring melemahnya kekhalifahan Turki Utsmani dan akhirnya runtuh pada Maret 1924, maka kehidupan muslim mukmin muhsin diwarnai atau dicelup oleh 3 racun atau virus pikiran, yaitu sekularisme, materialisme, dan humanisme. Peradaban jahiliyah sistem dajjal sampai sekarang sudah 100-an tahun. Bagi yang ingin selamat dari peradaban dajjal ini hanya ada satu solusi. Jihad total atau kafah, membersihkan pedoman hidupnya dari ketiga racun di atas. Jadi maksudnya memurnikan keislamannya, karena dengan diwarnai, dicelup oleh 3 pemikiran tadi, maka meskipun muslim itu menerima Islam sebagai pedoman hidup, tetapi pikirannya atau hatinya sudah tercampur baur dengan 3 racun yang diciptakan oleh manusia yang kafir tadi. Jadi dia harus jihad total membersihkan pedoman hidupnya, yakni yang Islam tadi, supaya tidak dikotori atau tidak dicemari oleh ketiga racun di atas, dan mengombinasikannya dengan iptek yang bebas dari ketiga virus pikiran di atas alias islamisasi iptek.